A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Udah. Kenyang nggak? Ya, jadi memang kajian kita ini cuman nunggu makan siang bareng ya, bener nggak? Kan bentar lagi makan siang tuh ada, ini menunya top lah pokoknya ya. Kelihatan Bu. Oke, terima kasih ibu-ibu sudah hadir, sudah kita semangat belajar lagi, sudah kita semangat untuk membuka diri, membuka pikiran. Dan sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak ya, supaya kita landing di sini saat ini, supaya pikiran-pikiran masa depan, masa lalu, chaos-chaosnya hilang dulu sedikit, supaya kita jauh lebih fokus, karena pembelajaran yang paling asik adalah saat kita lebih fokus. Oke, kita hening sejenak, kita doa sebentar, khususon untuk ibu bapak kita, karena nggak ada ibu bapak, nggak ada kita udah pasti. Dan ibu bapak kita itu manusia biasa yang pasti punya salah, betul Bu? Kita maafkan kesalahannya dan kita lestarikan kebaikannya, dan kita juga doain siapa yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu senantiasa diberikan tempat terbaik, dan kita juga doa siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah diberikan keikhlasan. Wabil khusus kita sama-sama munajat pagi hari ini agar sama-sama dimudahkan untuk dialirkan pengetahuan, hikmah, dan kesadaran. Santai dan rileks ibu-ibu, mari kita mulai dengan hati yang terbuka, hati yang lepas. Bersyukur, berterima kasih. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, senantiasa lebih santai dan rileks, hadir utuh, dan supaya semangat kita boleh tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Mantap. Ibu-ibu, video kemarin ditonton lagi nggak? Hah? Terakhir bahas apa, masih ingat nggak? Energi ya, oh mantap ya. Anyway, hari ini kajian kita di kajian terakhir di tahun 2025. Jadi kita recap ya. Saya bulan depan sama 2 bulan berikutnya izin dulu Bu, mau hiatus dulu gitu. Jadi mungkin hiatus tuh mau resting gitu Bu. Mau retret panjang gitu. Nggak sih, supaya keren aja, padahal mau liburan aja sih ya. biar kalau ditanya kan kenapa hiatus, padahal mau liburan aja. Jadi insya Allah kita ketemu lagi Februari tengah ya, pas lepas puasa Bu. Yang nggak tahu nih, puasa biasanya tadarusan ya, nggak ada ngaji ya. Nah, Ibu kalau puasa tadarusan baca Quran terus gitu, ngerti nggak isinya? Iya, bunyi mulu nggak ngerti-ngerti juga, ya bagus-bagus aja sih, ya bagus sih. Oke ya, kita recap di perjalanan 2025. Bu, selama kajian tahun ini ada sesuatu nggak yang merubah hidup? Banyak? Pencerahan bisa banyak, tapi perubahan ada nggak?
Itu pertanyaannya. Kalau pencerahan ada tapi nggak ada perubahan ya sayang ya. Insya Allah. Semoga kita bisa tahu bahwa at least tahun lalu tingkat marah 80%, sekarang habis tahun ngaji jadi turun sedikit 79,5% nggak apa-apa ya. Nah, yang penting ada progressing gitu ya. Supaya apa sih, apa yang kita pelajari jangan lupa ya ibu-ibu, tidak hanya berhenti dalam tahu, kita bisa jadi obesitas pengetahuan tapi perilaku nggak berubah ya. Kita semua belajar untuk bertumbuh gitu intinya. Oke, bismillah ya kita mulai. Tar ini kok mati-mati. Tar ya ibu-ibu ya. Oke sip. Kita hari ini akan menyelesaikan tabel. Ibu tabel udah ada kan ya? Kita beresin tabel ya boleh ya? Supaya bekal nanti 2 bulan itu dikontemplasikan gitu. Nah saya mau kembali dulu ke, kita boleh sedikit recap dari awal Bu? Boleh ya, jadi ini evaluasi. Ya evaluasi. Ingat Februari ketemu kita UTS ya jangan lupa. Ya ujian kita. Belajar ya, nanti kita tes. Baik, satu hal bahwa di dalam tradisi Islam sering sekali ada kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu kalau dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun ingat apa? Mati. Ingat kematian. Ya, oke. Mangga. Jadi tabel yang belum ada nanti boleh minta ya, udah disiapin kok. Oke. Ibu-ibu saya mau nanya ya. Kalau ada kata-kata ilaihi rajiun, berarti kita mau kembali, betul nggak? Betul? Sekarang pertanyaan saya gini. Apa bayangan ibu-ibu ketika dengar kata-kata kembali ke Allah, bayangannya apa? Ke surga, padang mahsyar gitu? Apalagi? Pertanggungjawaban, ada lagi? Gini maksud saya. Kira-kira kapan waktu kita bisa kembali ke Allah, kapan? Saya tanya dulu secara satuan waktu ya, when? Kan kalau kita tanya, nomor 1 tuh kan ada why dulu, betul nggak? Why? Where? When? Ini 3 aja dulu. Ada kata-kata kenapa, terus ada kata-kata where itu kemana, ada kata-kata when. Oke sampai sini? Berarti pertanyaan saya adalah kalau kita mau ilaihi rojiun, where dan when-nya perlu tahu nggak? Kemana dan kapannya perlu tahu nggak? Nggak bisa apa Bu? Nggak bisa tahu? Gini. Saya lagi nanya kembali ke Allah atau lagi nanya mati barusan? Iya, yang kita nggak tahu tuh kapan mati, tapi kembali ke Allah kapanpun bisa nggak? Hah? Bisa dong. Kenapa? Why? Iya, gimana kita nggak akan kembali karena dia meliputi. Betul? Oke? Oke. Oke nggak ini? Oke, sip, mantap. Nah, berarti pertanyaannya, kalau kita bicara where dan when, saya ulang sedikit Bu. Gimana mau pulang ke Allah kalau nggak tahu alamatnya? Ibu kalau nggak dikasih tahu alamat pengajian di sini, nyampe nggak ke sini? Enggak, berarti nyampe karena tahu alamat. Alamat Allah di mana? Sherlock ya? Hah? Oke, ulang ya. Ini catatan nggak dibaca-baca kayaknya ya. Kayaknya sih, ya nggak apa-apa lah. Ya, di surat 57 ayat 3 dan 4 ada kalimat gini. Huwal awal wal akhir. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang zohir, dialah yang batin. Jadi awal akhir Allah, zohir batin juga Allah. Berarti zohir batin Allah juga nggak? Iya dong. Makanya Allah sifat nomor 1, apa Bu? Sifat Allah yang nomor 1 apa? Oh itu mah Pancasila tuh ah. Ini suka beda-beda. Bukan, sifat Allah nomor 1 namanya wujud. Baru kidam.
kok muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi dan seterusnya. Oke? Berarti nanti kita ngerti ada sebuah konteks yang namanya wujud gitu. Tapi Allah gaib nggak? Iya katanya wujud. Apa bedanya wujud dan gaib? Sesuatu yang ada belum tentu kelihatan. Gaib itu bukan nggak ada, Bu, bukan. Gaib itu artinya tersembunyi, hidden, gitu. Makanya kita nggak bisa melihat karena tersembunyi. Saya kalau nyumput di belakang papan tulis, sembunyi nggak? Gaib nggak saya? Kan nyumput, ibu-ibu ceritanya nggak lihat, gaib tuh. Paham ya? Hidden gem, hidden bener. Paham ya? Jadi yang saat ini nggak kelihatan itu gaib. Oke? Anak-anaknya ibu-ibu gaib saat ini nggak ngelihat. Cucu gaib nggak? Gaib. Pasangan bisa gaib nggak? Nggak ngelihat gitu. Paham ya? Jadi gaib tuh jangan diartiin aneh-aneh, jangan. Sekarang soalnya ada kata-kata makhluk gaib. Ujungnya apa? Suster ngesot, nggak nyambung sih sebenarnya. Aduh aku melihat makhluk gaib bentuknya gimana? Ngesot? Itu mahalu namanya ya. Sampai sini oke? Dapat ya? Jadi Allah wujud apa gaib? Dua-duanya. Dia mewujud tetapi dia tersembunyi. Maka di dalam sebuah hadis ada kalimat. Kenapa aku menciptakan kamu? Kenapa Allah menciptakan makhluk? Karena aku ingin dikenal. Aku adalah perbendaharaan yang rahasia, yang tersembunyi untuk kita temukan gitu. Oke? Oke nggak ini? Berarti kalau yang lagi sembunyi harus dicari nggak? Iya, kemana nyarinya? Nah, di ayat 4-nya dikatakan, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Duh, indah banget kalimatnya, Bu. Aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Satu, spill alamatnya. Yang kedua, di Al-Baqarah 186. Di situ ada kata-kata pertanyaan begini. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, jawablah aku adalah dekat. Oke? Berarti Allah dekat nggak? Berserta kita di mana aja nggak? Di 50 ayat 16 lebih dalam lagi. Aku lebih dekat kepadamu dari urat lehermu, urat nadimu. 50 ayat 16. Sampai sini oke? Oke? Berarti Allah itu tempat yang terdekat atau tempat yang terjauh? Berarti kalau mau nyari Allah ke tempat yang dekat atau ke tempat yang jauh? Ya jangan jauh-jauh, Bu. Nah sekarang saya tanya, siapa yang paling dekat dengan diri kita? Kalau mau nyari Allah berarti kemana? Nah yang terdekat dengan diri kita adalah diri Nah gitu. Maaf ya ibu-ibu ya, susah ketemu Allah kalau kerjaannya ngomongin orang mulu. Berarti mementingkan orang lain dong, benar nggak? Susah ketemu Allah kalau masalah orang sibuk, hektik, di luar terus. Kenapa? Karena hanya dirimulah gerbang utama untuk kamu bisa menemukan aku. Ini tuh portal loh, Bu. Gerbang nih. Kalau kita bisa membuka gerbang ini dan menuju kepada gerbang pintu yang paling dalam, makanya dalam satu statement dikatakan yang paling luar namanya Sodar, Sodar nanti ke Fuad, Fuad nanti ke Syagaf, Syagaf nanti ke Lub, Lub nanti ke Sir, Sir ke dalam. Di dalam dirimu yang tersembunyi, aku hadir di situ. Hati nurani, lebih dalam lagi sih nanti. Ya, makanya nanti ada disebut Lub, macam-macam nanti kita bahas itu. Tapi yang penting tahu dulu proyeksinya mau kemana. Oke? Sip ya? Berarti diri ini, kalau dalam bahasa tasawuf Bu, tubuh fisik kita ini disebut Masjidil Haram. Apa Bu? Masjidil Haram itu artinya apa? Tempat sujud yang suci. Karena ini adalah wadah. Maka di dalam Masjidil Haram ada Baitullah.
Di dalamnya ada Ka'bah gitu. Dan ini lagi nggak ngomongin Masjidil Haram yang di sana, Ka'bah, bukan. Tubuh kita ini, this is the temple of God gitu. Ini tuh kuilnya Tuhan, masjidnya Tuhan, tempat bersemayam gitu kira-kira. Berarti pertanyaannya mencari Allah ke tempat yang di sana atau ke tempat yang di sini? Yang di sana syariat, iya. Padahal Masjidil Haram yang sejati itu ya ini. Makanya di dalamnya terdapat makom Ibrahim, di dalamnya terdapat petunjuk, di dalamnya terdapat semua konteks bahwa esensinya adalah perjalanan meniti ke dalam diri. Itulah hakikat dari haji sebetulnya. Jadi haji itu bukan masalah urusan gelar, bukan urusan pergi ke Mekah, bukan. Itu ritual. Maka orang pergi ke sana belum tentu menembus dinding dirinya. Betul? Oke? Sampai sini oke? Berarti kalau gitu, kalau kita mau kembali kepada ilahi rojiun, siapa yang harus kita tembus? Diri sendiri. Dari mulai fisik yang paling luar, Masjidil Haram, masuk ke diri kita yang lebih subtle. Subtle itu apa ya? Lembut, delicate, namanya jiwa. Sehingga ketika nanti lapisan jiwanya kita udah ngerti, lapisan jiwa itu kan ada 7, Bu. Level paling luar namanya amarah. Masuk ke dalam namanya lawamah. Masuk ke dalam namanya mulhamah. Masuk ke dalam namanya mutmainah. Masuk ke dalam namanya rodiyah, mardiyah, kamilah. Ada 7 lapis nggak kira-kira? Maka kita tawaf disuruh 7 keliling gitu. Oke? Bu, saya mau nanya, tawaf itu mengikuti jarum jam atau melawan jarum jam? Kenapa? Ih, diem gini. Lah kan orang muter-muter, Robana, Atina, gitu nggak kira-kira? Tapi nggak pernah tahu why-nya, nggak pernah tahu where-nya, when-nya, who-nya, dan seterusnya lah gitu. Karena satu, Bu, kenapa dia tidak mengikuti jarum jam? Supaya mengingatkan bahwa jangan lupa kembali gitu. Itu namanya turn back time. Kembalilah kepada dirimu seapa adanya. Sebelum kamu dikasih filter lah. Betul? Sebelum kamu dikasih identitas lah, sebelum kamu dikasih gelar lah, sebelum kamu dikasih merek lah, itu semua diri palsumu gitu kira-kira. Oh, ibu-ibu psikologi kan paham pasti ya, ada diri yang palsu, ada diri yang sejati. Makanya Gustav Jung tuh selalu bilang, hati-hati terhadap your fake self gitu. Betul, Bu? Ibu-ibu kayaknya waktu kuliah bolos deh bahas ini ya. Oh, pacaran ya. Iya, ini tipikal pacaran sih memang ya. Tipikal party lah gitu. Nggak apa-apa sih ya. Sampai sini oke, Bu? Paham ya? Paham ya? Berarti ada tubuh paling luar namanya biological self. Tubuh biologis. Fisik. Nah, waktu kuliah itu belajar psychological self. Oh, ternyata ada yang lebih dalam nih. Bukan hanya fisik, tetapi ada bagian yang lebih dalam. Meskipun Western psychology memang berhenti di sini. Nah, dalam perspektif tasawuf dilanjutin ke sini. Inilah yang disebut fitrah, inilah yang disebut ruh, gitu kira-kira. Jadi rata-rata psikologi itu ada di sini nih jembatannya, nggak nyampe ke situ gitu. Tapi kalau dalam perspektif tasawuf, enggak, kamu bukan hanya jiwa kok. Tapi kamu isinya adalah percikannya. Bedanya jiwa sama ruh? Oke, kita bahas sebentar lagi. Tapi sampai sini oke dulu nggak? Sampai sini oke dulu? Paham ya? Makanya kita tuh Trinity sebenarnya. Ruh, jiwa, jasad. 3 kesatuan yang nggak bisa pisah. Dan ini banyak sekali digunakan oleh bahasa-bahasa yang berbeda gitu. Ada Atman, ada Brahman. Gitu. Dan ini semua yang jadi berantem, beda bahasa jadi ribut gitu.
Brahma, Siwa, Wisnu, 3. Bapa, Anak, Roh Kudus, 3 nggak? Iya. Alif, Lam, Mim, 3. Ruh, jasad, jiwa, 3, betul nggak? Kalau kita nggak ngerti pondasinya, kita bisa berantem gara-gara nama beda gitu loh, Bu. Yang satu ngomong cai, yang satu ngomong water. No, that's water. Ente, iya cai misalnya. Ini orang Sunda kalau ketemu orang Inggris berantem gitu. Padahal barangnya itu-itu juga nggak? Nih, bentar lagi Desember. Udah. Ribut diulang-ulang udah 25 tahun kali. Pertanyaannya selalu sama. Boleh nggak sih ngucapin selamat Natal? Bosan banget nanyanya gitu mulu. Bener nggak, Bu? Iyalah. Padahal Natal sama Milad apa bedanya? Sama lahir. Betul nggak? Jadi supaya rada aman kalau mau mengucapkan nanti agak-agak ada sentuhan-sentuhan barokallahu fi umrik Yesus gitu. Supaya rada-rada kelihatan ada Arab-Arabnya gitu. Kan kalau ada Arab-Arabnya lumayan ya gitu, jadi nggak berantem. Padahal itu juga kan. Paham ya? Yang lucu, sejak kapan kata punya agama coba Bu, bener nggak? Oh kalau Natal tuh Kristen banget, kalau Milad Islam banget, betul nggak? Kalau lahir Indonesia banget, aneh. Padahal tiga-tiganya esensinya sama. Tapi kalau yang belum nyampe susah sih memang Bu, nggak apa-apa. Ya, ini kita bahas yang udah nyampe aja sih gitu. Kalau belum nyampe memang pusing sih gitu. Nah, jadi karena topik kita hari ini adalah bagaimana jiwa itu menghening. Pokoknya rumusnya cuma satu aja Bu. Ibu pernah dengar nih, di antara 3 ini, si diri yang terlihat saya sebut syariat supaya gampang. Syariat. Yang tidak terlihat kita sebut hakikat. Pertanyaan, kalau dalam perspektif ini, bobot paling besar syariatnya atau hakikatnya? Hakikatnya jelas 99%. Karena syariat itu cuma 1%. Maka waktu kita ngelihat orang yang lebih banyak kelihatan secara langsung, syariatnya atau hakikatnya? Syariatnya, tetapi bobotnya lebih banyak mana? Itulah kenapa Bu, jangan menilai. We know nothing tentang siapa yang kita lihat, gak tahu. Kita cuma tahu dari potongan Instagram, potongan berita, udahlah. Tapi kita nggak benar-benar tahu 99%-nya tuh apa. Jadi Bu, maaf ya, salah satu kesulitan orang ilaihi rojiun, kenapa? Terlalu banyak menilai. Menilai orang lain. Makanya di dalam tradisi Islam, nomor 1 langsung suruh menilai nggak? Enggak, nomor 1 disuruh bersaksi, bukan menilai. Jadi sholat nomor 2 loh Bu. Bener nggak ini? Nomor 1-nya apa? Syahadat. Yang menarik syahadatnya belum beres, tiba-tiba sholat gitu. Bersaksi nggak ngerti, tiba-tiba ini, tapi nggak apa-apa juga sih. Tapi maksud saya, kalau kita sekarang berbicara dalam konteks ini, gak bisa lepas dari jasad, jiwa, dan ruh. Gak bisa lepas dari psychological self, dan spiritual self. Berarti banyak aku di dalam aku gak? Iya, makanya Jung bilang arketipe manusia tuh banyak gitu. Disebut persona. Gak usah ngomongin ke dalam lah. Ibu-ibu kalau ke undangan dandan gak? Dandan. Pulang ke rumah dilepas gak? Iya, ke undangan pakai kebaya, topengnya kebaya. Ke rumah pulang pakai daster, gitu nggak kira-kira? Iya. Sobek-sobek pula. Habis gitu ngaku lagi, nggak apa-apa sih. Emang yang paling enak sih gitu. Katanya, saya juga belum pernah pakai daster Bu, belum pernah. Katanya ini juga info-info gitu. Paham nggak? Berarti ada aku yang lagi di undangan, betul? Ada aku yang lagi di rumah. Ada aku yang lagi di kantor. Ada aku yang sedang menjadi A, ada aku yang lagi di arisan ini, ada aku yang lagi di arisan itu. Banyak aku nggak? Banyak. Dengan topeng-topeng. Nah yang bahaya,
Kita nyaman dengan topeng tertentu, nggak mau dilepasin gitu. Kan persona itu sejarahnya Bu, dari teater pada saat itu ada pertunjukan teater yang semuanya pakai masking, makanya disebut persona. Sekarang saya tanya Bu, maaf ya, orang yang pakai topeng Hanoman, dia akan memerankan Hanoman nggak? Iya, tapi dia Hanoman bukan? Nah, gitu maksud saya. Berarti ada topeng, ada isi. Betul? Sekarang saya tanya, begitu kita ngelihat jasad, ini topengnya atau isinya? Begitu ngelihat jasad, tampilan, topengnya atau isinya? Kita perlu sadar siapa di balik topeng. Perilaku. Maaf ya Bu, Islam tuh tidak terletak di sini loh. Maaf banget. Bukan berarti orang yang pakai kerudung ditutup semua Islam banget. Belum tentu. Secara fikih jasad yes. Tapi 99%-nya belum tentu Islami gitu kira-kira. Paham ya? Oke sampai sini? Oke nggak nih? Oke. Bu, supaya lebih paham, saya boleh sedikit dongeng dulu nggak? Dikit aja. Sekali-kali kita ngedongeng boleh Bu ya? Oh banyak juga boleh, atau kalau banyak mah ngedongeng terus namanya ya. Ibu-ibu paling senang didongengin, paling males diajak mikir sih memang ya, tapi nggak apa-apa. Ya, dongeng tuh analogi, that's it. Bu, wah Bu. Ini saya ngambil dongeng dari kisahnya Rumi Bu. Wah, Ibu tahu Rumi ya? Jalaluddin Rumi. Muridnya Syam Tabriz, dia salah satu one of the most loved Sufi yang paling keren lah gitu kira-kira. Nanti kapan-kapan kita bahas Rumi sedikit ya dalamnya. Di suatu saat ada perbincangan antara orang tua sama anak. Orang tua sama anak. Di mana orang tua sama anak ini, bapak sama anaknya lagi melakukan yang namanya deep talk. Deep talk, ngobrol terus. Nah si anak ini beranjak, deep talk lagi, berarti si anak ini sangat memiliki kedekatan dengan ayahnya. Kira-kira, ingat Bu ya, ini ada satu statement menarik banget, hati-hati, please do connection before correction. Connect dulu, baru koreksi, jangan koreksi mulu, gak connect-connect gitu maksudnya. Paham gak maksud saya? Oke, berarti si anak sama bapak ini lagi building connection gak? That's it. Ya, artinya si anak ini sangat familiar sama bapaknya udah pasti lah. Jadi harum tubuhnya, wah udahlah. Begitu bapaknya datang dari kantor aja belum masuk si anak ini udah tahu papanya udah dekat gitu kira-kira. Karena ada connection. Suatu saat anaknya ulang tahun. Papahnya dengan sangat ide yang gemilang, dia mau bikin surprise Bu. Kebetulan si anak ini takut banget sama sosok Halloween ceritanya. Takut. Ibu tahu sosok Halloween labu yang dibolong-bolongin gitu? Yang kayak ya kalau di kita pocong, kalau di sana Halloween rada beda memang kelasnya ya. Di sana pakai jas, di sini sobek-sobek tadi kan ya nggak apa-apa ya. Memang kualitas setan menentukan kualitas negara sih, memang nggak apa-apa sih. Suster Mesa. Di sana kan keren ya, pakai jas vampire gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Oke, mati Bu bentar ya. Bentar Bu, maaf. Tar. Ini kalau mati nanti rekamannya kepotong, kurang asik. Tenang ya. Baterai cukup, oke Bu. Cuman ini adalah internetnya nih kayaknya. Oh oke, udah. Nggak handphone sayanya. Udah, aman. Aman, sip. Oke lanjut ya. Lanjut. Jadi si anak itu takut Halloween. Si bapaknya tuh muncul ide jahil. Ting. Ulang tahun. Mau saya takut-takutin lah. Pakai topeng Halloween. Pas di jam 00.00. Oke? Dah. Besoknya si bapaknya ngasih rules. Pokoknya kamu harus tidur sebelum jam 10. Biasanya jam 10 setengah 11 masih boleh main lah. Dan weekend gitu. Bete sih. Ya udah bapaknya nurut gitu intinya. Dah. Begitu jam 12 Bu. Teng.
Dibikinin suara serem. Pokoknya dibikinin, karena kenapa? Ayahnya ingin sekali membuat impresi. Surprise. Begitu buka, si bapaknya pakai topeng hantu gitu. Ke anaknya, happy birthday gitu. Harapan ayahnya apa coba Bu? Ketakutan, jerit-jerit gitu kan. Begitu happy birthday, si anak ini senyum, thank you daddy katanya. Nah ini rada-rada di luar rencana. Kok nggak takut sih gitu? Rencana saya gagal nih. Bu, yang surprise bapaknya. Gatot. Di breakfast paginya dibahas. My dear love, tadi malam tuh papa mau nakut-nakutin kamu. Rencananya supaya kamu ketakutan, habis ketakutan nanti papa mau peluk, papa kasih hadiah, kan itu lebih dramatis. Jawaban si anak apa coba? Ayah, bagaimana aku bisa takut? Ketika aku tahu siapa yang dibalik topengmu, topeng apapun yang kamu pakai, tapi aku tahu dibalik topengnya siapa, aku gak akan pernah takut. Katanya. Keren gak Bu? Jadi sekarang kalau mau ada topeng yang nyebelin, topeng yang gak enakin, kita tahu dibaliknya adalah kasih sayang Tuhan yang sama. Betul gak? Terkadang kita tertipu oleh topeng, tapi kita lupa siapa dibalik topengnya. Disitulah kalimat Al-Baqarah 115 mengatakan, kemana saja kamu menghadap, kamu hanya melihat Allah sebetulnya. Cuman dengan topeng-topeng yang berbeda. End conversationnya pelukan, dan akhirnya dia ngerti bahwa connection itu gak bisa mengalahkan apapun gitu. Nah koneksi itu dalam tradisi Islam namanya sholat. Jadi mau yang datang keburukan, topeng. Jangan lupa ya Bu, semua musuh yang kita anggap musuh itu adalah Allah yang lagi menyamar sebetulnya. Malaikat yang lagi menyamar untuk membuat kita jadi tambah pinter gitu. Dan saat kita ngelihat siapa yang dibalik topengnya, kita gak sibuk sama topengnya karena aku tahu bahwa yang aku lihat hanya topengnya, tapi aku tahu di belakangnya semuanya pasti ada ininya gitu. Oke Bu? Dapat ya? Jadi sekarang, kenapa syahadat itu penting? Syahadat. Karena syahadat adalah cara kita untuk menembus topeng, untuk melihat isinya. Itu namanya syahadat. Karena syahadat itu bersaksi. Sholat itu terhubung. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti kalau orang sholatnya benar, setiap yang dia lihat topengnya atau akunya. Nah, itu namanya sholat. Gini. Ibu kalau, maaf nih. Proyeksi ketakutan datang dari jiwa nggak? Iya dong, kalau bukan dari jiwa dari mana lagi? Kenapa? Karena jiwa, pikiran memberikan makna. Betul? Memberikan apa Bu? Kalau kita memberikan makna kepada sesuatu, maka sesuatu itu sesuai dengan makna yang kita simpan, betul nggak? Ibu-ibu sekarang pakai kacamata hijau semuanya, ngelihat semua warna jadi apa? Karena tampilan makna hijau terlihat pada semuanya. Oke? Jadi kalau ibu khawatir, semua jadi khawatir. Kalau ibu sedih, semua jadi sedih. Betul nggak? Karena si jiwa ini selalu menempelkan makna. Sekarang saya tanya, begitu ngelihat sesuatu, otomatis memaknai nggak? Iya. Saat kita otomatis memaknai, berarti kita sedang tidak menyaksikan. Menilai. Justru saat kita memaknai dan memberikan nilai kepada sesuatu, kita kehilangan seapa adanya. Oke nggak ini? Gimana Bu? Oh pasti kalau manusiawi mah pasti. Tapi maksud saya, contoh. Ulang sedikit lagi ya, dikit lagi. Supaya nanti kita ngerti makna bersaksi itu apa. Ibu dengar saya ngomong,
kata demi kata langsung dimaknai nggak? Yes. Sekarang saya tanya, pemaknaan itu tergantung dari kualitas jiwanya nggak? Maka omongannya sama, tapi artinya beda-beda. Betul nggak? Ada penilaian nggak di situ? Nah, saat kita pengen bebas dari kurungan jiwa yang menderita, lepaskan pemaknaan dan penilaiannya. Karena saat kita ngelihat ini orang jelek banget, jelek tuh kata kita. Benar nggak? Sebenarnya dia jelek atau enggak? Netral. Berarti kita menilai dengan preferensi kita nggak? Dengan taste-nya kita nggak? Berarti kalau kita menggunakan itu terus, yang dilempar keluar, kita sibuk di wilayah jiwa dan kita susah untuk seapa adanya. Paham nggak nih? Oke? Berarti bersaksi perlu nggak? Maksud saya, begitu segala sesuatu terjadi, jangan terlalu langsung cepat dimaknai, coba saksikan dulu. Kenapa? Karena begitu ada kejadian kita langsung reaktif, reaktif itu datang dari kebiasaan. Datang dari habits dan rata-rata datang dari emosi. Makanya perlu sedikit holding time antara setiap kejadian dan reaksi. Supaya bisa getting clear. Stop itu bersaksi. Boleh kita contoh, Bu? Boleh? Oke, sekarang menilai dulu. Apa sekarang? Ini apa, Bu? Spidol. Warna biru. Ya, biru boleh lah. Supaya rada banyak. Nih. Ini apa, Bu? Sip. Itu menilai atau bersaksi? Menilai, kan memberikan penilaian. Sekarang saya tanya, ibu tahu ini tisu dari mana? Dikasih tahu. Berarti ini dinamakan tisu karena gara-gara kita sepakat. Betul? Jadi ini kebenaran tentang tisu atau kesepakatan tentang tisu? Mantap. Mantap. Kalau kita sepakat bareng-bareng, kita ganti namanya jadi gelas, boleh nggak? Kita ini aja di sini, ibu-ibu sepakat yuk. Ini lucu-lucuan aja, ini kita jadi namanya gelas, boleh nggak? Jadi kalau saya tanya ini apa, Bu? Mantap. Yang orang baru datang pasti ngomong ini pada gini semuanya. Benar? Berarti mereka nggak tahu kesepakatan langsung tar dulu. Jangan-jangan ada kesepakatan yang kita nggak tahu, jangan marah dulu. Paham nggak ini? Jadi ini apa, Bu? Ayo, puyeng nggak? Iya. Nah itu maksud saya. Mau kita punya kesepakatan baru, habit lama selalu keluar nggak kira-kira? Iya. Aduh, Bu, musuh terbesar dalam hidup itu kebiasaan, titik, udah. Mau gimana? Udah aja. Oke? Sip? Lagi. Kita kembali ke kesepakatan umum. Deal. Makanya tahu dulu kesepakatannya gimana gitu. Jadi kalau ada apa-apa jangan rusuh, kamu salah. Tar. Ini gimana? Cok cerita dulu. Ini gini. Nah, saat kita gimana bahasanya ya? Pause moment antara kejadian sama reaksi, itu kita lagi mencerna. Gini aja lah ibu-ibu, saya mau nanya, ibu-ibu ini termasuk golongan orang yang sering ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Nah gitu, benar, udah. Oh dua-duanya. Iya nggak apa-apa. Oke, ulang ya. Kita kembali ke kesepakatan awal, umum. Ini ini itu lagi memberikan nilai nggak? Iya. Sekarang ibu bersaksi ya. Berarti kalau bersaksi ngapain? Menyaksikan. Apa, Bu? Siap. Ini apa, Bu? Kan disuruh menyaksikan. Ulang. Enggak, dengerin dulu.
Susah ya Bu ya? Nggak apa-apa sih udah. Daripada nggak dilatih, aduh takut jatuh lagi ya. Tapi ini ibu tahu ini gelas ini tisu gitu ya? Dah, ya tahu lah ya. Sekarang ulang Bu. Kalau ibu tadi menilai, proses menilai adalah dimulai, nih lihat Bu. Ibu sebenarnya ngelihat tisu nggak? Enggak, cahaya yang dipantulkan. Nggak ngelihat ini, enggak. Jadi gini, nih ya, mekanismenya. Cahaya dipantulkan kepada benda padat, maka benda padat itu jadi memiliki penglihatan. Jadi kita bisa melihat. Wujud. Padahal cahaya ada di mana-mana nggak? Ya, ibu bisa ngelihat tisu karena ada padatan yang menghalangi cahaya. Paham nggak? Maka kenapa kita dikasih jasad coba? Biar kelihatan. Maka sesuatu yang materi adalah penyetop cahaya, maka dia jadi wujud. Tapi esensi dasarnya bukan wujudnya, tapi cahaya. Ini kalau ruangan gelap gulita, ibu mau digini-giniin gak akan kelihatan tisu. Paham? Nah, orang yang agak tidak terlalu kontemplatif, dia sibuk sama tisunya, lupa sama cahayanya. Dia sibuk sama menilainya, lupa sama sumbernya. Disitulah ada kata-kata mengingat aku. Nah, ini agak dirasa Bu ya kalimatnya nih. Saya kasih contoh Bu. Punten pisan, mohon maaf. Mata ini adalah instrumen lihat. Betul? Piano, instrumen musik. Kalau nggak ada yang mainin, piano nyala nggak? Berarti semua instrumen ini harus ada yang memainkan nggak? Itu namanya jiwa. Maka mata adalah instrumen lihat, jiwa adalah daya lihat. Berarti instrumen ini tergantung jiwanya nggak? Ibu-ibu kalau di dalam jiwanya banyak kekesalan, ngelihat apa semua ngeselin kok. Yang salah matanya atau jiwanya? Enggak, ininya nggak pernah terjadi sesuatu karena ini hanyalah instrumen. Berarti sekarang saya tanya, kalau yang dilihat pengen jadi nggak kesel, ngebenerin yang dilihat atau jiwanya? Mantap. Pulang Bu, lulus semua beres ya. Paham ini? Berarti apapun yang ibu-ibu lihat di luar sebetulnya terjadi di mana? Di sini. Sok, pakai telunjuknya ya. Telunjuk nih. Tunjuk abu ada di mana? Aduh, kirain udah oke. Pulang lagi, udah belum lulus, pulang lagi. Enggak tuh Bu, saya semua hadir di dalam karena yang di sini hanyalah refleksinya. Ibu ngeplay saya tuh di dalam. Betul nggak? Karena yang ibu lihat hanyalah refleksi, tapi semua it's happening within. Sampai sini oke? Berarti saat ngelihat itu jelek, itu baik, itu oke, itu enggak. Bukan urusan di sana. Urusan di sini. Maka Gustav yang bilang, seseorang yang tidak menyamankan kamu, membuat kamu lebih mengerti siapa diri kamu. Berarti kenyamanannya ada di sini, bukan di situ. Oke nggak ini? Paham ya? Bisa dimengerti? Tapi karena pengen shortcut, pengen nyaman kembali, berharap dia yang berubah. Kamu berubah dong, kamu tuh nyebelin. Mau seneng faktor luar. Bu sekarang saya tanya, bisa gak ngerubah orang lain? Udah Bu, udah cukup contohnya, udah jangan diulangi lagi Bu. Capek loh. Betul. Jadi mending ngerubah dia atau memperluas jiwa. Itu yang diajarkan oleh Islam disebut mutmainah. Ya udah, gimana meluaskan jiwa? Satu, memaafkan. Bu maaf ya, ini kalau ngomongin tentang ilahi rojiun.
Bu suka ada yang doa gini, matikanlah dalam keadaan husnul khotimah. Gitu? Iya, tapi di atasnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Dan yang udah jelas bukan KTP, ini kenapa tisu dipegang terus lagi, udah. Syarat dan ketentuan berlaku. Mutlaknya mutlaknya mati husnul khotimah. Bu kalau husnul khotimah nanti nggak? Gini. Mati itu next, betul nggak? Berarti kualitas next tergantung dari kapan? Nah gitu. Berarti husnul khotimah terjadi nanti atau sekarang? Nah mantap. Pinter banget. Udah. Top aja udah. Jadi kalau ngomongin semoga nanti kelamaan, sok sekarang. Karena apa yang kita tanam sekarang nanti buahnya pasti oke. Karena yang akan kita lakukan keseharian itu pasti habits. Kalau ibu sekarang habitsnya memaafkan, mati dalam keadaan apa? Nah, memaafkan juga. Husnul khotimah gak? Sip. Jadi gak bisa cap-cap, aduh semoga nanti pas mati bisa memaafkan. Gak bisa. Orang gak latihan dari sekarang. Oke gak ini? Paham? Sip? Oke? Nah, salah satu untuk kita lepas dari penilaian dan memaknai, itulah tugas sang ruh, sang kesadaran. Dia adalah sang saksi. Sang saksi. Bu gak apa-apa ya, pokoknya kita slow but sure, tapi ibu dapat sesuatu gak apa-apa ya. Ini saya mau ngejelasin langsung, gampang sih ngejelasinnya. Tapi gimana masuk dan pahamnya itu yang saya rasa kita nikmati prosesnya. Contoh Bu. Contoh. Ibu selama ini kalau bersyahadat mulut bunyi gak? Gimana ngomongnya coba? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Itu udah bersaksi belum? Belum, membunyikan persaksian, baru bunyi. Kalau bahasa analoginya, baru ngomong gula tapi belum kerasa manisnya. Gula. Ada manis gak? Enggak. Berarti baru bunyi. Bagus gak apa-apa sih. Tetapi kalau itu hanya diulang-ulang diucapkan, hanya diulang-ulang dikata-katain, nggak jadi bentuk karya nyata, maka kita tidak berlatih bersaksi gitu. Oke? Sip? Oke? Sekarang kita belajar bersaksi. Ya, nah pakai contoh yang beda. Ibu menilai dulu sekarang. Apa Bu? Oke, ini apa Bu? Penghapus. Berarti tadi 0,5 nanosecond cahaya masuk ke otak kita, itu masuk ke memori, ada memori ini namanya penghapus. Betul nggak? Dan itu kejadiannya sangat cepat. Set penghapus. Set jelek. Set bagus. Set nyebelin. Gitu nggak Bu? Cepat banget nggak? Merasa itu nggak? Enggak merasa, enggak. Oh merasa. Nah, sekarang kita kalau bersaksi berarti hanya apa? Hanya apa? Siap. Ini apa Bu? Kan tadi mau menyaksikan. Ulang. Ini apa Bu? Ibu, gini. Aduh gimana ngejelasinnya, ntar dulu Bu. Gini. Kalau menyaksikan, melepaskan penilaian. Paham? Berarti berhenti menilai. Berarti tidak ada penilaian. Oke? Kalau menilai ini penghapus. Kalau ibu-ibu tidak menilai, kira-kira begitu saya tanya apapun bakal apa? Ya nggak tahu boleh sih. Gini. Ulang ya Bu ya. Ulang. Aduh Bu, nanti pas abis ngerti ini ya, semua berat-berat beban kurang banyak aja. Iya, sok nanti ibu rasain.
Karena Bu, maaf ya. Bu kalau mikir gratis nggak? Mentang-mentang ibu-ibu mikir gratis, mikirnya jelek mulu gitu. Coba kalau bayar, pasti pengen mikir yang bagus-bagus, bener nggak? Iya, karena gratis jelek mulu sih gitu. Jadi memaknainya, waduh, ini kayak gitu-gitu. Ya udah. Sekali lagi Bu ya. Sekali lagi. Kalau saya begitu melihat ini piano, saya akan ngomong piano. Tapi Ibu pernah dengar kata ikro nggak? Ikro itu apa sih? Bukan atau bukan baca lagi, udah ini kita udah bahas. Ikro itu observasi. Observe. Oke. Bu, kira-kira kalau orang mengobservasi, cerewet nggak mulutnya? Kalau lagi mengobservasi ini, ada orang ke psikolog datang diobservasi. Kira-kira psikolognya ikut ngomong gitu nggak? Ya enggak tuh, masa pasiennya ngomong psikolognya ngomong, puyeng. Tafakur, berarti bagus bahasa, hatur nuhun Bu. Berarti observer ini punya kecenderungan apa? Diam. Iya. Dan diam adalah salah satu yang ibu-ibu paling gak suka. Ini kan tipikal ibu-ibu gak mau diem gitu. Quote and quote. Ulang. Duh kalau abis ini gak ngerti juga, buset dah. Ya, ulang. Nih, saya jadi penilai dulu ya. Lihat piano, saya langsung gini. Piano, hitam. Kayaknya palsu. Kayaknya kayunya ini, kayaknya lagi bisa gitu gak? Itu saya lagi apa? Kalau lagi bersaksi gini Bu. Udah. Amati. Sebetulnya saat kita amati, kita tuh lagi tidak mati, kita lagi hidup sebenarnya. Karena mengamati itu mematikan ini, menyalakan ini. Paham Bu? Oke. Siap ya? Berarti kalau saya tanya dengan bersaksi, ini apa Bu? Iya. Ya sok coba Ibu belajar diam. Ini apa? Diam. Ini apa? Ya nggak usah juga nggak usah sih, udah. Ya bener ya, terbukti susah diam, bener nggak Bu? Susah loh. Bener nggak Bu? Bu, ini mah udah gamblang banget Bu ya. Pokoknya kalau saya nanya apa-apa, Ibu apa Bu? Diam. Cicing Bu, diam. Siap ya? Ini apa Bu? Diam, udah nggak ada suara-suara udah diam coba diam. Kita latihan. Nah, Bu, kebayang nggak? Ini baru role play ngomongin ini nih, udah menggejolak, disuruh diam susah, pengennya gitu nggak kira-kira? It's in your blood Bu. Bawaan, benar nggak? Maka bawaannya selalu mau Makanya Bu, kalau kita nggak pernah berhenti dari menilai, nggak akan ada yang namanya pelepasan penderitaan. Menderita terus pasti. Paham Bu? Oke? Makanya kita dikasih waktu sok 5 kali sehari, jangan nilai apa-apa. Nanti ada komennya. Allahu Akbar, oke saatnya aku melepas dari semua nilai. Allahu Akbar. Lepas. Aduh Bu. Saat kita melepaskan nilai, disitulah terhubung dengan Tuhan sebenarnya. Non-judgment. Ngelihat putih, saksikan. Ngelihat hitam, saksikan. Ngelihat jelek, saksikan. Kenapa? Hitam, putih, jelek, semuanya dualitas yang kita maknai. Paham Bu? Oke? Nah. Nanti Ibu latihan. Kalau lagi ke mall, ada tas baru misalnya. Lihat dulu aja, diam dulu, jangan main masuk gitu. Oh emang gak punya duit sih. Nanti ada orang, Ibu udah bersaksi ya. Bukan, lagi gak punya duit aja sih.
Iya. Makanya diam itu membuat banyak maunya jadi turun. Jadi nanti ibu bisa mengobserv ini mau atau butuh. Ngerem. Paham gak bu? Kebayang gak? Ini pelajaran pertama Islam loh harusnya. Baru Nah ini orang udah disuruh sholat tapi gak ngerti gini-gini. Makanya waktu sholat Allahu Akbar. Rakaat 2, rakaat 3 ya. Udah. Ada yang lebih parah tau gak bu? Allahu Akbar. Ini asar apa maghrib ya? Wah itu parah. Paham bu? Oke? PR 2 bulan nih ya. 2 bulan nih PR. Nah, sampai Februari. Bu tadi begitu saya nanya gatal banget pengen ngomong penghapus gak? Nah itu setan namanya. Iya. Yang mengajak kita untuk menilai yang itu menjadi sebuah habits gitu. Oke bu? Iya. Hening. Iya. Kan ini mah contoh ya. Sekarang kalau di perilaku atau di kejadian, contoh bu. Ibu ngelihat 1 meter, 10 meter, 100 meter, 1 kilo, beda nggak? Oke, ngelihat dari 500 meter. Wah gila kurang ajar. Maaf ya. Ini orang kelihatan lagi gini. Misal, maaf ya. Padahal kita nggak ngelihat sebelahnya gini. Bisa langsung ngamuk nggak? Nah makanya bahasa Quran, look and look again. Lihat lagi sekali lagi. Lihat lagi sekali lagi. Jangan-jangan kamu salah lihat. Sekarang saya tanya, udah salah lihat, marah duluan, rugi nggak? Rugi. Makanya kenapa bersaksi? Paham bu? Ibu tahu istilah fotogenik? Fotogenik itu kalau di foto bagus. Betul? Ada orang yang tipikal jauh jenik, dari jauh bagus, dari dekat biasa aja. Keren ya, ternyata jauh jenik pas dekat. Ini kan tipikal, kalau bahasa anak-anak saya dulu, tipikal cewek wahyu. Iya, dari jauh wah, dari dekat iu gitu. Ya, ini dapat wahyu gitu. Tar dulu. Maksud saya ini bukan masalah jelek atau buruk, bukan. Bu, maaf ya, Pak, penglihatan kita bisa salah. Ibu ngelihat ini, kalau si gelas dikasih air, saya masukin jadi bengkok nggak? Iya dong. Ibu ngelihat spidol, matanya ibu gini-gini, gerak-gerak nggak spidolnya? Gerak, tapi di tangan saya gerak nggak? Enggak. Ilusi. So kita coba tes. Bu kita nggak apa-apa di sini agak lama nggak apa-apa ya? Ini belum masuk tabel sih tapi nggak apa-apa ya? Oh iya udah. Nanti tabel nggak boleh sip mantap. Ibu-ibu kita pelan-pelan it's okay ya? Sip. Yuk kita trial lagi bu supaya kalau trial tuh jadi kebayang gitu. Mata kanannya tolong ditutup. Ya, mata kanan mau ditutup pakai tangan boleh, mau digini aja boleh. Sok lihat spidol ini dengan mata kanan. Sorry dengan mata kiri berarti. Sekarang tukar kirinya ditutup, kanannya dibuka. Pindah tempat nggak? Balik lagi kanan tutup satu-satu. Kanan kiri. Gitu nggak? Pindah tempat nggak? Padahal di tangan saya nggak diapa-apain. Berarti perpindahan datang di tangan saya atau di dalam pandangan ibu-ibu? Berarti semua yang di luar tergantung siapa? Mantap. Top bu, udah bu. Ulang ya. Ya ulang. Ibu-ibu tadi ngelihat pakai mata sebelah kanan, di sini letaknya betul? Kiri pindah nggak? Pasti pindah bu, pasti. Nah dua-duanya ngelihat centering. Berarti setelah satu mata ditutup, spidolnya bisa pindah-pindah. Padahal tangan saya nggak ngapa-ngapain. Betul? Berarti terjadi perpindahan di tangan saya atau di matanya ibu-ibu? Di pandangannya ibu-ibu. Berarti segala bentuk apapun yang terjadi di luar, bukan apa yang di luar tapi apa yang di dalam. Oke? Sip.
Jadi mending ngeberesin yang di luar, mending ngeberesin yang di dalam. Makanya Bu, udahlah, nggak usah terlalu banyak ngasih nasihat misalnya. Nggak usah wahyu. Oke, ini paham ini? Nah ibu-ibu, ada 2 tipikal level jiwa. Tipikal rendah namanya setan. Tipikal tinggi namanya malaikat. Ingat ya Bu, ibu dengar setan tuh jangan langsung aneh-aneh. Setan itu kualitas rendah, itu namanya setan. Low quality soul. Maka malaikat itu artinya potensi. Bu ingat ya, kita ini bukan makhluk jadi tapi makhluk potensi yang bisa jadi apa aja sesuai dengan potensi. Oke sampai sini? Clear ya? Maka, bentar. Oke, maka kita mau ada di level bawah atau di level atas, itu tergantung kualitas jiwanya ibu-ibu. Bu, setiap insan Tuhan kasih potensi masing-masing. Karena bumi raya ini, semesta lah ya, tapi bumi aja yang gampang lah. Ini adalah panggung sandiwaranya Allah. Kalau ini panggung sandiwaranya Allah, berarti Allah perlu aktor aktrisnya nggak? Nah gitu, kita semua. Makanya ibu-ibu nomor 1, jangan pernah berhenti bersyukur karena kita dilahirkan. Itu nomor 1. Yang ngantri jadi aktor aktris tuh banyak banget Bu. Tapi nggak lolos audisi. Makanya dibuang. Bener. Kita ini berarti yang lulus nggak? Syukur. Itu nomor 1. Jadi yang agak-agak gimana gitu ya, yang ngantrinya banyak, ada orang yang udah hidupnya pengen cepet-cepet mati. Aneh sih sebenarnya. Karena nanti kalau kita ngerti runtutan Bu, untuk dapat tubuh manusia, aduh susah banget. Ini tuh dapat tubuh ini nih, kalau mau pakai perspektif ini ya, ini nggak mudah, perlu panjang. Sampai akhir kita dikasih ini, ya ampun, ini adalah long achievement. 1, di situ kalimat Ar-Rahman mengatakan, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan. Kamu udah dikasih kendaraan terbaik gitu. Oke? Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke sini. Kalau ini panggung sandiwaranya Tuhan, berarti kita pemeran semua ini unik dan otentik nggak? Pasti Bu. Jadi ibu-ibu kalau pengen lebih happy dari sebelumnya, please jangan curi casting orang lain. Udah aja cukup. Biarin dia jadi gitu karena castingnya dia begitu. Karena hari ini orang yang sulit ilahi rojiun adalah orang yang selalu memaksakan ingin seperti orang lain. Jadi membandingkan nggak? Ujungnya depresi. Karena depresi terjadi salah satunya adalah sering membandingkan. Paham Bu? Gimana mau dibandingin orang kita tuh nggak apple to apple. Startnya, lingkungan, knowledge, pendidikan, semua nggak ada yang sama Bu. Kalau startnya bareng, finishnya bareng, baru boleh perlombaan. Maka hidup di dalam perspektif ini bukan lomba, bukan bukan pengen menang dari segala, bukan kompetisi. Tapi life is all about kolaborasi. Makanya less competition, more collaboration. Kan gitu. Oke Bu? Sip? Berarti masing-masing kita punya potensi nggak? Nah, kita akan ngerti potensi kalau ada di level dari 0, 200 ke atas. Jadi Bu, misal, ya sekarang kita mulai buka tabel nih. Pelan-pelan ya. Ibu lihat di tabel bawah deh. Perpindahan antara force dan power, ada Bu? Perpindahan antara tabel paling bawah dan tabel paling atas. Ntar ya, kita buka bareng-bareng. Sekedap. Ya, ibu-ibu perhatiin dan tolong dirasain ya.
pelan-pelan. Kalau tabelnya belum punya, boleh minta ke panitia. Ada Bu? Ada ya? Sok yang belum. Ibu nanti kalau lagi lenggang ini dibaca-baca ya. Kalau lagi santai. Punten. Saya minta satu deh. Biar ngebuka HP. Ibu punten, ini. Mangga. Ya. Udah Bu? Oke, bentar masih ya, ngantri. Udah jam 11. Iya. Iya. 20 menit lagi ya, kan masjid deket di sini. Nyampe. Oke. Ibu-ibu nanti pas kita libur 2 bulan, ini dilihat-lihat lagi aja. Diingat-ingat. Ya, dilihat aja. Ya maksud saya dipelajari gitu ya. Diamati. Lihat Bu. Ada skala 200 ke bawah dan 200 ke atas. Jadi kalau 200 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Level ke-9 dari bawah ada kata berani. Betul Bu? Oke. Berani itu level di tengah-tengah antara batas setan dan malaikat. Jadi kalau di sini saya pakai kata bahasa force itu adalah menekan, tertekan. Kalau power jadi memiliki tenaga atau memiliki kekuatan. Nah makanya Bu, di level reptilians, maaf ya, ini disebut orang atau nanti disebut fase binatang namanya. Ingat Bu, kita ini hayawan natikun. Hewan yang bisa perbedaan kita sama hewan karena kita bisa mikir. Sip. Jadi kalau lagi nggak mikir, lagi jadi apa? Gitu. Kalau lagi nggak mikir, urusannya cuma ada 3. Makan, minum, reproduksi. Udah aja. Iya. Makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Itulah adalah basic dari hewaniah kita. Makanya Quran bukan menyindir sih ya. Quran mengingatkan, kamu udah dikasih pendengaran, kamu udah dikasih penglihatan, kamu udah dikasih hati, kok nggak dipakai? Apa bedanya sama hewan ternak? Di surat 7, 179. Nanti ibu baca di rumah ya. 7 itu surat Al-A'raf. 7, 179. Nah, kira-kira ibu-ibu yang ada di level emosi di 200 ke bawah, itu ibu-ibu lagi temenan sama setan aja, udah gitu bahasanya. Ingat ya, setan itu bukan uka-uka, bukan ya. Bukan suster ngesot, bukan. Setan itu yang menjauhkan diri dari potensi. Karena saat ibu-ibu marah, ibu-ibu gak mikir. Saat benci gak mikir. Off, switch off. Kalau dalam bahasa biologinya, saat kita ada di level bawah, itu biasanya kita lagi ada di mode fight or flight. Fight or flight. Kalau enggak ngelawan, kabur. Berarti di situ ketegangan terjadi. Stressing terjadi. Jadi, alangkah tidak sehat kalau kita terlalu banyak ada di level 200 ke bawah gitu loh Bu. Oke? Nah, level 200 ke bawah itu satu, saat ibu-ibu ngerasa nggak berharga. Aku mah apa atuh gitu. Hati-hati ya, ini kebiasaan loh. Makanya orang yang merasa tidak berharga, salah satu ciri-cirinya nyari validasi orang mulu gitu Bu. Iya, pengen diakui terus. Kenapa? Karena kalau diakui baru percaya bahwa aku adalah berharga. Ibu-ibu ingat, ibu-ibu ini memang tidak sempurna udah pasti, betul? Tapi berharga. You are so precious. Karena ibu-ibu gak ada duanya. Kalau ada 2, chaos. Iya, untung 1. Benar gak? Iya, kita gak ada duanya aja pokoknya. Sip? Oke. Yang kedua,
Ibu apa sih, ingat gak waktu ngomongin René Descartes ya? Oh bukan. Kok saya jadi lupa ya? Ya pokoknya gengnya Jung aja. William James. William James tuh ngomong gini. Kan kalau William James tuh bapak psikologinya barat lah. Ya. William James tuh ngomong gini. Hal yang paling mudah dilakukan oleh semua manusia adalah menyalahkan. Bu, menyalahkan gampang gak? Tapi dampaknya jiwanya di level rendah. Stop blaming. Orang yang menyalahkan artinya apa? Tidak mau mengambil tanggung jawab. Semakin tanggung jawabnya nggak diambil, semakin nggak menyelesaikan masalah, semakin kita nggak menghadapi untuk menuju kepada solusi gitu. Nanti jadi nanti udahlah. Pura-pura nggak ada, pura-pura oke. Nah, itu fight or flight di situ. Fight or flight itu gini Bu, bahasa gampangnya. Ibu-ibu kalau lagi tegang, lagi di level bawah tadi, darah itu cuman mengalir ke tangan sama ke kaki paling banyak. Jadi kalau ketemu singa di hutan, urusannya lawan atau kabur. Tapi mending kabur sih Bu, gak usah dilawan ya. Ibu tahu ilmu meditasi ya? Awas hati-hati jangan salah menempatkan, mentang-mentang dia meditasinya sering, begitu ketemu singa, meditasi. Jangan dimakan, mending kabur gitu. Jangan mentang-mentang Islami banget, dikit-dikit sholat, begitu ada singa, sholat dulu, Allah. Jangan, mending kabur dulu gitu. Paham maksud saya? Jadi fight or flight, fase adalah kalau nggak saya ngelawan, saya kabur. Nah fase fight or flight itu stresnya tingkat tinggi. Kenapa? Kortisol lagi banyak. Tegang badannya. Jadi ibu kalau sering tegang badan, kaku-kaku, nah hati-hati. Jangan-jangan fight or flightnya banyak banget. Berarti orang yang fight or flight kebanyakan menolak kenyataan. Pengennya itu. Oke? Sip? Oke. Naik satu level lagi. Putus asa. Aduh Bu, please nih. Kita ya kalau umat religius tuh punya Allah lah. Bu, semua orang bisa percaya Allah, tapi kalau kan pertanyaan ada 3 misalnya. Nomor 1, percaya Allah nggak? Percaya. Ini belum ke pertanyaan nomor 2, 1,5. Seberapa percaya? Kenapa kalau kamu percaya 100% misalkan, kok kamu khawatir besok lapar misalnya? Kenapa kalau kamu percaya 100%, kenapa kamu khawatir ini. Gitu gak Bu? Berarti orang bisa percaya, tapi seberapa percayanya yang perlu dipertanyakan. Oke Bu? Sip ya? Katanya percaya Allah, tapi ke orang yang nyebelin didoain jelek misalnya. Ya Allah ngingetin aja ini orang nyebelin, kalau bisa kasih azab deh ya Allah gitu. Oke Bu ya? Jadi hati-hati dengan level putus asa. Naik satu level itu adalah menyesali. Sedih banget. Terutama ini terjadi ketika orang-orang yang kita sayang tuh meninggal. Bu, ditinggalkan orang yang kita sayang sedih, tapi please kasih waktu sedihnya mau berapa lama. Saya pernah datang ke 1000 hari malah Bu. Enggak deng, memperingati 10 tahun. Meninggalnya ada salah satu ibu gitu ya, suaminya. Begitu 10 tahun masih ini suami saya meninggal. Berapa lama Bu? 10 tahun. Artinya kesedihannya tidak diregulasi. Gak ikhlas. Padahal mati pasti gak Bu? Artinya kalau ibu-ibu sedih silahkan sedih tapi kasih waktu. Oh iya, gini Bu, memaafkan dan melupakan 2 hal yang berbeda. Karena memaafkan bukan melupakan, bukan. Menerima itu bukan melupakan, bukan. Tapi kalau orang sudah memaafkan, dia akan mengingat tanpa emosi rendah. Contoh. Ibu pernah sebel sama orang gak? Sampai benci banget pernah gak? Oh, udah sering pasti lagi ya. Ibu pro banget deh pokoknya ya. Profesional pembenci gitu ya. Pembenci profesional. Oh, langsung mau muntah Bu ya. Wah ibu pro banget berarti ya. Begitu ngelihat Bu gitu ya. Ada-ada aja Bu. Masa sampai mau muntah Bu? Emang lagi mabok darat?
Gini, kalau kita marah, di jiwa ada luka, cetek. Luka, gak enak. Dan kerasanya fisikal, Bu. Sampai bisa sesek, gitu gak kira-kira? Makanya Bu, sehat jiwa itu sehat raga. Iya, jangan harap raganya sehat kalau jiwanya kemerungsung. Gak bisa, Bu. Karena ini interconnected nanti. Contoh, kalau memaafkan bukan melupakan, bukan Bu. Tapi udah inget ngelihat lagi ininya udah gak ada getaran-getaran. Kalau masih ada getaran berarti belum dimaafkan. Dan gak apa-apa. Karena gak bisa instan. Ingat ya Bu ya, kalau waktu kita ngelihat orang benci itu tragedi gak? Tragedi. Makanya rumusnya tragedi ditambah waktu sama dengan komedi, Bu. Semua akan jadi komedi pada akhirnya. Kalau ibu udah ketemu orang nyebelin terus ngomong, ih kamu tuh dulu nyebelin banget ya, iya kamu juga. Nah udah top aja udah. Berarti udah lepas gak kira-kira? Iya berarti kan belum dilepasin, Bu. Iya. Mau kasusnya pembunuhan, mau kasusnya pemerkosaan, tugas PR besar kita adalah letting go. Gak ada lagi. Susah pasti. Makanya perlu Bu ingat ya, pernah dengar kata gini gak? Time will heal. Benar? Itu hoax, Bu, bohong. Kalau time will heal, bukan hoax deh. Gini. Bukan hanya waktu yang menyembuhkan, tapi waktu plus latihan. Kalau waktu terus, dilatih enggak, gitu-gitu terus. Gitu. Dipelihara. Bu, dendam, benci, udah gak usah dipelihara. Mending pelihara kambing, nanti kurban potong. Nah, dendam dipelihara, loh, sayang banget. Iya. Iya, punten Ibu. Iya. Oke? Sip. Berarti tugas melepaskan tugas siapa? Aku. Jiwa. Gini Bu, gini. Jasad itu tubuh. TV. Itu jasad. Jiwa itu aplikasinya. Ibu nonton Netflix ya? Pernah? Tahu Netflix ya? Atau TikTok, tahu TikTok? TikTok aplikasi bukan? Ibu kalau mau di handphone pengen TikTokan harus download TikTok nggak? Berarti handphonenya itu jasad, TikToknya itu jiwa. Oke? Pertanyaan. Berarti ibu-ibu kalau mau TikTokan, hal-hal nih, dengerin baik-baik pertanyaannya. Hal yang paling krusial, paling penting, itu kira-kira handphonenya atau TikToknya? Bukan baterai, Bu. Kalau nggak ada baterai nggak bisa. Kalau baterainya habis mah nggak bisa nyala. Mau handphonenya bagus juga, bener nggak? Nah, ruh itu baterai, aplikasi, handphonenya. Tiga-tiganya ada. Ini sang hidup yang memaknai hidup, wadahnya. Ini yang menyaksikan, nanti pusing lagi, udah gitu aja dulu. Nanti pusing, ya udah. Tapi yang jelas ibu bisa ngerti mana jasad, mana jiwa amaruh, sederhana, baterai, aplikasi, handphone, udah gitu aja. Oke? Pertanyaan, kalau mau nelpon harus terhubung nggak? Harus ada chipnya nggak? Harus ada SIM card nggak? Nah itu pusat jiwa. Iya, ini ceritanya kalau mau connect kan harus ada provider. Analoginya. Paham? Sekarang saya tanya, kalau ibu mau nelpon temennya harus punya pulsa nggak? Ibu jangan berharap mau ngobrol sama Allah kalau pulsa kebaikannya kurang gitu maksudnya. Chip SIM card pusat jiwa. Jadi kita harus ngisi pulsa nggak tiap hari? Makanya lakukan kebaikan supaya pulsanya banyak, bisa ngobrol sama Tuhan banyak gitu kira-kira. Ibu nggak ada pulsa, pengen ngobrol lama, nggak bisa lah. Oke?
Pulsa itu kebaikan. Bukan. Pulsa itu kebaikan yang membuat jiwa kita terhubung nanti. Makanya Quran selalu mengingatkan, fastabikul khairat, bergenggaman tangan dalam berbuat karena kalau pulsanya banyak, konektivitasnya bagus. Berarti tiga-tiganya harus dirawat nggak? Iya tuh Bu. Tubuh dirawat, jangan asal makan, asal minum, bobo nggak beres, nggak olahraga misalnya. Jiwa dirawat, kenapa? Jangan banyak simpen dendam, benci, udah lepas-lepasin. Nah, nanti kita belajar, lampaui level 200, minimal Bu, itu ada di level 400, 500, berpikir dan penuh dengan welas asih. Oke? Jadi nggak bisa nggak latihan tiap hari adalah memaafkan, forgiveness gitu. Oke Bu, ini recap 2025, semoga get something ibu-ibu. Semoga ngerti, oh ternyata kenapa gini terus, kenapa begitu lagi, kenapa begitu lagi. Ternyata semua itu datang dari aku mengundang dengan frekuensi yang sama. Berarti kata kuncinya, saat diri tidak berubah, sekitar nggak akan berubah. Udah gitu aja. Contoh Bu, nih pakai tisu lagi lah, biar gampang. Ini analogi terakhir untuk kita renungkan. Kita tuh selalu ada di center Bu. Oke? Di ujung sini pasangan, di ujung sini anak, cucu, teman, terserah deh. Tapi kita di mana? Saat kita uplifting self apa ya? Saat kita memperbaiki kualitas diri kita, saat kita di tengah, nih ya, kalau kita naik, yang lain ikut naik gak? Nah gitu. Nah gitu. Karena saat kita di tengahnya ini ngajak semuanya naik, semua sudut-sudutnya ikut naik semuanya. Nah, jadi kalau kita baik, terkoneksi dengan ruh dengan baik. Ada kata terkoneksi, nanti kita ngerti. Oke Bu? Paham ya? Dan saat ilusi-ilusi terjadi, misalkan kalau ini saya taruh di tangan saya gini, kan kelihatan ada perpindahan, betul nggak Bu? Iya. Tapi kalau saya main ke anak TK, Dek, nih ya, tisu, taruh di sini. Kelihatannya pindah, padahal masih tetap di sini gitu. Karena semua bisa terjadi dalam konteks yang namanya maka hati-hati dengan pandangan. Karena ada tipikal wahyu. Nah, dari jauh wah, dari dekat you. Oke Bu, sip ya, paham ya, dapat sesuatu di tahun ini, get something ya. Semoga Bu, kita terus menggali meniti ke dalam diri. Sekali lagi, tidak ada orang yang akan mencintai kita sebaik kita mencintai diri sendiri. Titik. Jadi jangan nyari kemana-mana, karena nyari kemana-mana wasting time, wasting energy. Please do let self-love, love yourself. Titik. Oke? Pertemuan terakhir gak boleh nanya, gak apa-apa ya? Karena kelihatannya udah paham-paham. Hatur nuhun, saya rasa itu semoga berkenan Bu. Ini rekamannya selalu ada, saya selalu kirim. Ibu nanti kalau 2 bulan ke depan iseng-iseng nonton gak apa-apa. Pun gak ditonton gak apa-apa juga sih ya. Kita hening sejenak sebelum selesai. Kita mensyukuri Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Auzubillah.